Siapa sebenarnya Muzakir Manaf di balik nama besar GAM? Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bukan sekadar nama dalam sejarah Aceh modern. Ia adalah simbol transformasi dari medan perjuangan bersenjata ke panggung politik damai. Sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM, perjalanan hidupnya penuh liku dari hutan perlawanan hingga kursi pemerintahan. Tapi siapakah sebenarnya Muzakir Manaf? Apa yang membuat namanya begitu kuat di hati sebagian rakyat Aceh? Dalam dokumenter ini, kita menelusuri jejak langkah seorang pejuang yang berubah menjadi pemimpin, mengungkap sisi manusiawi, strategi, hingga kontroversi yang mengiringi karier politiknya setelah damai Helsinki. Dari Lhok Sewu Mawe ke medan tempur awal perjalanan Mualem. Muzakir Manaf lahir pada 3 April 1964 di Lhok Sewu Mawe, Aceh Utara. Masa kecilnya dijalani di tengah situasi sosial politik Aceh yang perlahan mulai memanas. Ia tumbuh sebagai pemuda biasa di kota industri itu, namun panggilan jiwa untuk membela tanah kelahirannya datang saat gejolak perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia mulai membara. Di akhir 1980, Muzakir memilih jalan yang tak biasa. Ia meninggalkan kenyamanan kehidupan sipil dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Tidak semua orang muda Aceh saat itu berani mengambil keputusan seperti ini, karena bergabung dengan GAM bukan hanya soal idealisme, tapi juga kesiapan menghadapi risiko kehilangan nyawa. Bersama sejumlah pemuda Aceh lainnya, Muzakir dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan militer. Negara Afrika Utara itu memang menjadi salah satu tempat di mana para pejuang GAM menerima pelatihan perang gerilya dan strategi militer. Disinilah ia membentuk jaringan dan kedekatan dengan para tokoh penting lainnya dalam tubuh GAM, serta mengasah kemampuan yang nantinya akan membentuk dirinya sebagai seorang panglima. Kepulangan Muzakir dari Libya ke Aceh menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung dalam perjuangan bersenjata. Ia tidak hanya menjadi bagian dari pasukan tempur GAM, tetapi perlahan mulai menempati posisi strategis dalam struktur organisasi militer GAM. Keteguhan, kedisiplinan, dan loyalitasnya membuat ia dikenal luas di kalangan kombatan. Bagi sebagian orang, Muzakir Manaf adalah representasi dari generasi muda Aceh yang memilih jalur perjuangan demi harga diri dan kedaulatan bangsa Aceh. Ia meninggalkan zona nyaman dan masuk ke rimba konflik, sebuah langkah yang kelak akan mengubah hidupnya dan sejarah Aceh secara keseluruhan. Panglima GAM Wilayah Militer peran sentral dalam perlawanan. Setelah kembali dari pelatihan militer di Libya, Muzakir Manaf menjadi salah satu tokoh penting di tubuh militer Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Ia dengan cepat naik dalam hierarki kepemimpinan, terutama karena kemampuannya dalam strategi lapangan dan disiplin yang kuat di antara pasukan. Titik balik penting dalam karier perjuangan Muzakir Manaf terjadi setelah wafatnya Panglima GAM, TGK Abdullah Syafi'i, dalam sebuah baku tembak dengan aparat TNI pada Januari 2002. Kematian Abdullah Syafi'i menciptakan kekosongan di pucuk komando militer GAM. Dalam kondisi genting dan penuh tekanan militer, Muzakir Manaf diangkat menjadi Panglima Tentara Nasional Aceh, TNA, sayap militer dari GAM. Sebagai Panglima, Mualem, begitu ia disapa para kombatan, memiliki peran yang sangat krusial. Ia bukan hanya pemimpin di medan tempur, tetapi juga menjadi simbol keteguhan dan penyatuan barisan perlawanan. Di tengah operasi militer besar-besaran yang dilancarkan pemerintah Indonesia melalui Daerah Operasi Militer, DOM. Kepemimpinan Muzakir terbukti mampu menjaga struktur organisasi militer GAM tetap hidup, bahkan ketika banyak panglima wilayah lain gugur atau tertangkap. Muzakir juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara, namun dihormati.
Ia tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga menjaga moral para pasukan dan menjalin komunikasi dengan para pemimpin politik GAM yang berada di luar negeri, seperti Hasan Tiro dan Malik Mahmud. Pada masa inilah reputasi Mualem sebagai sosok karismatik di medan perlawanan benar-benar terbentuk. Ia bukan hanya komandan tempur, tapi menjadi ikon di kalangan kombatan, sosok yang ada di garis depan, yang tidak hanya memerintah dari kejauhan, tetapi turut merasakan penderitaan di hutan dan pegunungan. Ketika tekanan militer semakin kuat dan dunia internasional mulai menaruh perhatian pada konflik Aceh, nama Muzakir Manaf mulai disebut-sebut sebagai salah satu tokoh utama yang akan menjadi jembatan antara perlawanan bersenjata dan diplomasi. Ia menjadi harapan baru, tidak hanya bagi para pejuang, tetapi juga bagi masa depan perdamaian Aceh. Dari senjata ke politik transformasi pasca MoU Helsinki. Perjalanan panjang konflik Aceh akhirnya mencapai titik terang pada 15 Agustus 2005 saat perjanjian damai ditandatangani antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Momen bersejarah ini menjadi awal baru bagi Aceh dan juga menjadi awal babak baru bagi Muzakir Manaf. Sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Aceh, TNA, Muzakir memainkan peran penting dalam memastikan seluruh pasukan GAM mematuhi isi kesepakatan damai. Ia ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh, KPA, lembaga yang dibentuk untuk mengawal transisi para kombatan dari kehidupan militer menuju kehidupan sipil. Di bawah kepemimpinannya, ribuan mantan pejuang mulai meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat. Namun tantangan terbesar tidak hanya soal meninggalkan senjata, tetapi juga tentang menjaga solidaritas dan arah perjuangan dalam kerangka baru, politik demokratis. Maka lahirlah Partai Aceh sebagai kendaraan politik para mantan kombatan dan Muzakir Manaf didapuk menjadi ketua umumnya. Partai Aceh dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan politik dominan di Aceh. Dalam pemilihan kepala daerah pertama pasca MoU Helsinki, Partai Aceh mendulang suara besar. Muzakir Manaf yang sebelumnya dikenal sebagai Panglima Gerilyawan, kini melangkah ke panggung politik formal. Ia mendampingi Zaini Abdullah sebagai calon wakil gubernur dan menang dalam Pilkada Aceh 2012. Transformasi ini tidak mudah. Dari medan tempur ke arena politik, Mualem harus menyesuaikan diri dengan dunia baru yang penuh diplomasi, kompromi, dan permainan kekuasaan. Namun, keberadaannya di dunia politik membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam dinamika Aceh yang telah berubah. Mualem juga menjadi simbol bagi banyak eks-kombatan bahwa perubahan itu mungkin. Ia menjadi jembatan antara generasi pejuang dan generasi muda yang tumbuh di masa damai. Kepemimpinannya di KPA dan Partai Aceh dianggap berhasil menjaga kestabilan politik Aceh di masa-masa awal transisi. Masuknya mantan pejuang ke dunia politik membawa harapan, tapi juga beban. Banyak ekspektasi rakyat Aceh yang menggantung pada kepemimpinan mereka tentang kesejahteraan, keadilan, dan pemulihan pasca konflik. Dan semua mata tertuju pada Mualem. Apakah ia hanya pemimpin perang atau juga bisa menjadi pemimpin damai? Wakil Gubernur Aceh dan kontroversi politik. Setelah kemenangan Partai Aceh dalam Pilkada 2012, Muzakir Manaf resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Gubernur Zaini Abdullah. Keduanya merupakan representasi utama dari eks-Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang kini menempuh jalur demokrasi. Inilah kali pertama dalam sejarah Aceh, seorang mantan Panglima Perlawanan resmi duduk di pemerintahan daerah secara sah dan konstitusional. Sebagai wakil gubernur, peran Mualem tidak hanya bersifat simbolis, ia menjadi jembatan antara pemerintahan dan komunitas mantan kombatan. Banyak eks-pejuang yang merasa lebih percaya kepada Mualem ketimbang birokrat sipil biasa. Namun demikian, periode kepemimpinannya juga tak lepas dari kritik. Hubungan antara Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur Muzakir tidak selalu harmonis. Terdapat perbedaan pandangan soal arah kebijakan,
pembangunan, dan distribusi kekuasaan. Friksi internal ini berdampak pada kinerja pemerintahan, serta menimbulkan perpecahan di tubuh Partai Aceh sendiri. Pada Pilkada 2017, Mualem maju sebagai calon gubernur Aceh, berpasangan dengan T.A. Khalid. Namun, mereka kalah dari pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Kekalahan ini menandai awal turunnya dominasi politik Partai Aceh. Banyak pihak menilai bahwa rakyat mulai kecewa terhadap kepemimpinan ex-GAM yang dianggap tidak berhasil membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal ekonomi, lapangan kerja, dan pemberdayaan pasca konflik. Mualem tetap aktif dalam politik lokal dan menjadi figur utama di barisan Partai Aceh dan KPA. Ia juga kembali maju dalam Pilkada 2024, namun hasilnya kembali tidak memihak. Meskipun begitu, ia masih memiliki basis pendukung kuat di sejumlah wilayah Aceh, terutama dari kalangan eks-kombatan dan simpatisan GAM. Selain dinamika politik, nama Muzakir Manaf juga sempat terseret dalam sejumlah isu kontroversial, baik internal partai, dukungan terhadap wacana referendum, hingga pernyataan-pernyataan yang memicu reaksi publik. Namun bagi banyak pendukungnya, Mualem tetap dilihat sebagai figur yang konsisten memperjuangkan hak dan marwah rakyat Aceh. Kesimpulan Muzakir Manaf bukan hanya bagian dari sejarah konflik Aceh, tapi juga bagian penting dari sejarah damai dan demokrasi di Tanah Rencong. Ia telah berpindah dari hutan ke ruang sidang, dari senapan ke surat suara sebuah transisi yang tak semua orang bisa jalani.